Jadi setelah wudhu sampai dia selesai melakukan sholat, dia tidak berbicara sedikit pun. Ojo kok ten wong liya, ten awake dhewe niku lho. Mboten mikirno masalah dunya. Masalah dunya. Maka hadis Rasulullah kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhum. Maka dia seperti bayi yang baru lahir. Artinya dosa-dosa yang telah ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari di mana dia dilahirkan. Bayi ini pun wonten sing di lahirne kali ibuke orang-orang nanggung dosa niku mboten wonten. Ketika bayi lahir keadaannya fitrah suci. Yaitu penggambarannya seperti itu. Dosanya akan hilang sama seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Alias bersih. Nah, wudu niki ngeten. Wudu itu rukun yang terakhir. Mutawalliyat. Ada yang mutawalliyat setelah kaki, kemudian harus mutawalliyat. Mutawalli niku napa? Harus dilakukan secara langsung. Berurutan secara langsung. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama harus mutawalli, kemudian rukun yang terakhir itu tertib. Jadi nggak boleh setelah wajah kemudian kita langsung membasuh sebagian kepala. Ini nggak boleh. Harus urut, kemudian nggak boleh. Misalkan ngeten, jenengan wudu, maksudnya mutawalliyat ngeten, berurutan kemudian secara langsung ngeten contohnya. Jenengan wudu niku satu rukun dengan satu rukun yang lainnya itu langsung sambung. Nggak boleh ada pemisahnya. Dan pemisah ini kalau menurut ulama itu kalau misalkan airnya itu sudah kering dari anggota yang terakhir ia lakukan, maksudnya itu rukun yang telah ia lakukan. Misalnya dengan wudu, ketika dapat wajah, ketika sudah membasuh wajah, kemudian dicak koncone ning warung, ayo ning warung sih, oh iya aku tak melok, aku tak pesen tok ae go yo, gue tak tinggal, aku tak wudu, tak sholat sih, aku nrono. Akhirnya melu pesen, nggone itu toko. Ini kalau misalkan masih basah wajahnya, ndak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan ini sudah kering, batal. Nggak sah wudunya. Bukan kok batal, nggak sah wudunya. Dia harus mengulang lagi wudunya. Atau misalkan nggak usah ke warung, misalkan kita biarkan mendeni, atau kadang tiba-tiba kerannya mati. Kita tunggu. Ya kadang wonten kan? Biasanya kerannya mati. Ataupun misalkan airnya ini enggak cukup untuk digunakan wudu. Nah, ini kan harus nunggu. Nah, ketika kita menunggu, ini kok misalnya anggota yang terakhir kita, rukun yang terakhir kita lakukan ini kok misalnya garing, maka kita harus mengulang wudu kita. Boten sah. Tidak sah. Syaratnya harus mutawalliyat. Berbeda dengan mandi besar. Nyun sewu. Misalnya mandi besar, nggih. Ketika malam nyicil. Nalikane subuh wudu tok. Berarti adus aras-arasen akhirnya wudu tok. Tidak apa-apa. Tidak akan batal. Akan tetapi kalau wudu beda lagi. Beda lagi. Harus syaratnya mutawalliyah. Syaratnya mutawalliyah. Harus secara langsung. Step by step. Dan itu tadi, tandanya kalau misalkan tidak ada pemisah, itu di sini masih basah.
Tapi kalau misalkan ini kok sudah kering, berarti ini sudah terpisah. Nah, kalau sudah terpisah itu berarti tidak secara langsung dan ini tidak sah. Dan harus tertib. Nggak boleh kok orang melonjat ini buat sah. Jadi urutannya itu harus benar-benar urut. Nggak boleh kok misalkan kita wudhu orang-orang melonjat. Habis wajah, membasuh wajah, kemudian langsung melonjat membasuh kaki. Bukan sah. Benar? Tidak sah. Nah, wudhu ini perlu saya terangkan. Ada yang menggunakan kulah, yang atas kulah ini kayak padusan apa nih kalau bak mandi itu. Itu namanya apa nih karena padusan kira-kira nih. Napa kayak mriki basa. Nek tentu ban iku namine kulah utawa padusan karena. Bak mandi niku lho, nggih. Bak mandi jeding, jeding angel-angel. Jeding niku kan tapi kamar mandinya. Lah iki bak ketok niku napa namine? Napa ya tadi? Kamar mandi wis nggih. Wis kotaan niku, wadahe bayi. Itu ukurannya harus 2 kula. 2 kolah. Kolah ini adalah ukuran yang Arab. Ukuran orang Arab. Kalau misalkan disentimeterkan atau disamakan dengan ukuran orang Indonesia, itu 60 cm lurus, 40 cm, pokoknya 40 cm, ngarani kubus itu 60 cm semua. Itu baru 2 kulah, tapi pas. Tapi 2 kolah pas. Nah, kalau misalkan air ini tadi tidak melebihi 2 kolah, artinya 2 kolah pas. Ini ulama sepakat makruh untuk digunakan bersuci. Ya, damel wudhu makruh hukumnya. Karena ditakutkan nggih. Jangankan kok misalnya kehilangan berkurang sak cebok, 1 tetes pun kalau kurang dari 2 kolah itu nanti jadinya mustakmal, tidak bisa digunakan wudhu. Kan begini, wudhu itu syaratnya harus menggunakan air yang tohir mutohir, air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, ulama sepakat kullatain, 2 kolah, 2 kolah, auzaida min, atau lebih dari auzaida min, atau lebih dari 2 kolah. Jalan amannya kita lebihkan, jangan sampai pas 2 kolah, karena kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa jamin air ini bisa tetap 2 kolah atau tidak sampai kita selesai wudhu. Apalagi kurang. Kalau kurang dari 2 kolah, ya nggak bisa. Tetap nanti jadinya mustakmal. Kecuali kalau air 2 kolah, ketika kemasukan air mustakmal, nggak akan berubah. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 kolah, itu nanti akan menjadi air mustakmal. Bila mana ketika kita membasuh wajah, kan sudah pasti nanti airnya netes. Nah, air yang netes ini akan menjadi air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Niki mboten saged didamel wudu. Dan kalau misalkan ketika kita paskan 2 kolah, ukuran niku mau 60, musuh 60 KB niku mau. Ini kok dipaskan, kemudian ternyata tanpa kita ketahui airnya ini berkurang kadarnya. Sing aslinya bener-bener pas 2 kolah berkurang. Walaupun 1 tetes. Itu pendapat Imam Rafi'i, keras. Walaupun to qatratan minha. Meskipun to 1 tetes dari kolah tersebut. Tapi berkurang, maka boten ini mau akhirnya menjadi
air yang tidak tohir mutohir ketika dijatuhi mustakmal niki mau, akhirnya dia menjadi kurang dari 2 kola, bukan kok tohir mutohir nggih. Kurang dari 2 kola, nanti dia ketika ketetesan air mustakmal akan menjadi mustakmal semua, nggak bisa dipakai wudhu. Kita nggak tahu, maka lebih amannya kita lebih 2 kola. Entah misalkan air bak kita itu wis dimentok nomenisan 1 meter 1 senti, nggak apa-apa untuk menjaga, karena kita nggak tahu, karena air itu sifatnya halus. Air itu adalah zat yang paling halus setelah udara. Jadi air ini tanpa kita gerakkan pun kadang bisa bergerak sendiri. Artinya apa? Air itu nggak peduli kita itu arahkan atau enggak, tetap bisa mengalir. Dan kadang kita nggak tahu. Sinten sing saged ngertos niteni sak tetese banyu niku sinten? Sing saged titen itu wis berkurang 1 tetes. Kita kadang nggak tahu. Maka dimakruhkan kalau pas 2 kola. Takutnya nanti tukone kurang 1/2 cawu. Paham nggih? Tinggal kula terangkan iki. Jadi ini penting sekali karena ini menyangkut tentang ibadah kita. Ranten sholat itu mboten sah, mboten kali wudu. Nah, wudu ini tidak sah kalau misalkan air yang kita gunakan tidak suci. Dan air yang tohir mutohir ini banyak sekali. Jadi manazala minas sama wa ma nabata minal ardh. Jadi air yang turun dari langit, kemudian air yang bersumber atau keluar dari tanah, itu tohir mutohir. Contohnya lepen, kali, ya, bengawan, sumber mata air ini. Kemudian air hujan, air salju. Jangan misalnya dan mereka di daerah yang dipenuhi dengan salju atau di daerah Eropa ketika musim dingin wonten salju, nggak apa-apa wudhu pakai itu, karena itu hakikatnya air. Kemudian embun, misalnya dengan temuin dan pedesaan atau di gunung, luar kata banyak sekali pohon atau tumbuhan yang mana di situ banyak sekali embun nih. Itu kalau misalkan jenengan kumpul nih sampai 2 kolah misalnya, ataupun bisa digunakan untuk membasuh atau bisa digunakan untuk melakukan rukun-rukunnya wudhu sampai selesai, wudhu jenengan sah. Maka di sini wudhu itu dawuh guru kula nika sing nate kula terangkan nggih tafsir surat Yasin, bahwasanya wudhu itu adalah menjadi ukuran kekhusyuan sholat seseorang. Kalau misalkan kita ingin melihat sholat orang tersebut itu khusyuk atau tidak, kita lihat wudhunya. Kalau wudhunya itu khusyuk, kalau misalkan kita ingin sholat kita itu khusyuk, kita perbagus wudhu kita sempurnakan wudhu kita. Segala kesunahan yang ada dalam wudhu kita lakukan semua. Insya Allah nanti sholat kita akan khusyuk. Makanya para ulama niku kadang antarane sholat kali wudhuke niku dangu wudhuke. Kan
karena menjaganya, mengharapkan agar sholatnya itu khusyuk. Ya caranya nek khusyuk itu ya apa ya? Kita lakukan kesunahannya itu. Kita laksanakan. Kesunahan itu kita lakukan. Ketika kita fokus pada kesunahannya, akhirnya hati kita itu akan fokus untuk melakukan wudu itu terus. Nggak akan mikir yang lain. Terlebih lagi diterangkan dalam hadis ini bahwasannya siapa orangnya tersebut itu menyempurnakan wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ketika wudu selesai wudu sampai dia sholat selesai, dia tidak membicarakan urusan duniawi, maka dia akan bersih dari segala. Para ulama niku seneng ya kali wudu niku seneng. Enten ulama niku sing senengane tajdidul wudu, senengane nganyar-nganyari wudu. Artinya apa? Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ketika sudah batal langsung wudu, batal langsung wudu, batal langsung wudu. Saya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari salah satu amalannya yaitu selalu tajdidul wudu. Tajdidul wudu hampir selama hidup beliau. Tidak pernah meninggalkan yang namanya wudu. Jadi beliau selalu suci terus. Ketika batal wudu, langsung wudu. Ini Hasyim Asy'ari, salah satu amalannya. Kemudian ada ulama itu yang saking ingin agar dirinya itu selalu suci. Wonten niku sing amalane niku wudu salat subuh didamel salat subuh maneh. Wuduhe salat subuh didamel salat subuh maneh. Salat subuh saniki wudu nggih, damel salat subuh ndak batal sampai ketemu subuh lagi. Dan ini amalannya Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun. 40 tahun ini sampai beliau meninggal. Beliau tidak pernah meninggalkan ta'imu. Subuh ketemu subuh maneh. Wudu maneh, subuh ketemu subuh maneh. Nek kita sakit dari wudu. Nggih. Akan tapi beliau bisa. Karena keinginan beliau untuk taqarrub ila Allah. Ingin agar di setiap saat dia ini suci. Setiap saat dia ini suci. Sampai kados ngoten niku. Apa kita bisa? Nggih saged. Asal kita mempunyai kemauan. Insya Allah Allah akan memudahkan, akan memudahkan itu semua. Tapi wis mumpun wonten ya. Mumpun ado-ado maksudnya ini. Karena kita niki wudu saged sempurna niku alhamdulillah. Nggih. Saged nyempurnakno wudu sampai sunah-sunahe niku lho. Pun alhamdulillah kok kate daimul wudu. Tapi kita harus berusaha. Di minimal lah kados amanane Hasyim niku mau tajdidul wudu. Ketika batal wudu malih. Batal wudu malih. Batal wudu malih. Terus akan malih. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddaa nalikane wudu sapa man al abdu sapa kawula nalikane wudu al abdu sapa kawula al muslimu kang muslim Islam fatamat madha mongko kumur sapa al abdul muslim kharajan mongko metu apa al khotoya apa pira-pira keluputan mimfihi saking lambene man saking lambene man.
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis radhiyallahu agak panjang. Di mana ada orang yang berwudu, orang Islam wudu, fatamat mado, kemudian dia ini kumur, berkumur, kharajatil khataya min fi, maka dosa-dosa yang ia lakukan akan keluar dari mulutnya. Dengan iku kumur ketika wudu itu nanti akan keluar segala dosa dari mulut kita. Artinya air yang kita gunakan untuk umur kemudian kita keluarkan. Nah, bersamaan itu pula dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu keluar. Fa'idan tasara kharajatil khataya min anfi. Dan ketika kita itu napa niku? Intisar niku nyesep banyu kelawan irung. Nyesep banyu kelawan irung. Ketika kita menghirup air dengan hidup, kita berwudu kharajatil khataya min anfi, maka dosa-dosa kita akan keluar dari hidup. Fa idza ghasala wajha kharajatil khataya min wajhi. Nalikane basuh sapa man wajahu ing wajahe al-abd. Kharajatil khataya mongko metu al-khataya pira-pira dosa atau kulubutan min wajhi saking wajahe al-abd. Hatta takhruja sehingga metu apa al-khataya min tahti asfari ainaini. Saking ngisore idepe mata lorone atau meripat lorone al-abd. Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa kita akan keluar dari wajah-wajah kita. Setiap tetes ini nanti akan keluar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita semua keluar dari wajah kita. Hatta takhruja min tahti asfari ainaini, hingga tetesan air yang keluar ini dari hidung ini nanti akan berjatuhan dosa kita. Makanya sampai ada salah satu mazhab di mana mewajibkan untuk pengikutnya untuk berwudu dengan Hanafiyah keran. Ini mazhab Imam Hanafi. Itu wajib menggunakan keran kalau wudu. Karena beliau itu kasyaf. Beliau itu kan kasyaf. Dan ketika ada orang wudu, itu beliau bisa melihat banyak sekali kotoran yang keluar dari wajahnya ketika dia membasuh wajah. Nah, ini kok keluar. Nah, kalau misalkan wudu ini mau ten napa niku bak mandi ngoten niku, utawa kulaan niku mau, kolaan niku mau. Niku Imam Hanafi niku kaya waduh iku dosane wong sakmono kae. Silae itu mboten. Karena beliau kasar seperti itu, akhirnya beliau itu menggunakan keran. Hanafiyah. Keran. Digunakan untuk wudu agar langsung terbuang. Karena beliau mukasif. Beliau bisa melihat. Iku dosae wong tok iku waduh musuh. Keluar dari anggota yang kita basuh ketika wudu. Makanya yang jangan tinggali, jangan sakit ditanya. Misalnya ada orang yang sering wudu, ya memang benar. Orangnya nggak begitu, ya kadang wong kan benten-benten ya, orang wong sing wireng, orang wong sing putih, ngono itu. Tapi jangan ditanya. Tiang niku lek sering wudu, niku wonten asare, ada bekasnya. Bukan kok bekas yang bisa kita lihat secara langsung itu enggak. Akan tapi kadang itu kita itu melihat tuh kayak adem, kayak ayem. Senajan wong elek. Senajan tiang ini ki mau elek. Ini kalau mboten nganu nggih, mboten kok napa niku ngelek-ngelek wong mboten nggih. Akan tapi
Itu sudah beda sekali. Kadang kita itu sudah bisa membedakan iki wong sing senengane wudu, iki senengane wong sing gak tahu wudu. Niku pun ketara. Bisa kita rasakan sendiri. Atas wajah para ulama, atas para hamba, para kiai. Ini nanti kali wajah beliau. Karena wudu ini mau meninggalkan bekas. Lah bekas ini mau itu yang memancarkan nur ilahi. Yang memancarkan nur ilahi. Fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tadi al-fari. Ketika seseorang wudu membasuh kedua tangannya, maka akan keluar segala dosa dari tangan-tangannya. Kedua tangannya hatta takhruja min tahti athari, keluar sampai gini loh, di ujung kuku tangan-tangan mereka keluar dosa-dosa kita. Wetes ganteng. Dosa-dosa kita akan. Fa idza masaha bi ra'si kharajatil khataya min ra'si hatta takhruja min udhunayhi. Ketika kita mengusap kepala, sebagian kepala kita, mengusap sebagian kepala kita ini, maka akan keluar dosa-dosa kita min ra'si hatta takhruja min udhunayhi, dari kepalanya ini sampai kedua telinganya ini mudam sedanten. Wa idza ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti athari rijlaihi. Ketika membasuh kaki, kedua kaki, maka dosanya akan keluar dari kedua kakinya hatta takhruja min tahti athari rijlaihi. Bahkan dari nama niku bawah kuku ini kan wonten, ada yang di bagian luar, ada yang di bagian dalam, ya. Di bagian luar, ya. Kemudian ada yang di bagian dalam. Nah, yang di bagian dalam ini nanti akan mengeluarkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan keluar dari situ. Jadi kita perlu untuk membasuh kaki kita. Tsumma kana masyuhu ilal masjidi wa sholatuhu nafilatan lah. Tsumma kana mongko nalikane nuli ono apa masyuhu apa lumakune al-abd ilal masjidi mari masjid wa sholatuhu lan sholate al-abd iku nafilatan, iku dadi tambahi ganjaran lahu kedua al-abd. Jadi ketika kita selesai wudu itu di rumah, ketika kita sudah mempunyai wudu, kita berjalan menuju ke masjid. Ketika kita berjalan ke masjid, ketika kita berjalan, itu diganjar kali Gusti. Diberi pahala sama Allah setiap langkah yang panjenengan. Iku mangke diganjar kali Gusti. Diberi pahala oleh Allah, dicatat kali Gusti. Wa sholatuhu nafilatan, dan sholatnya, jadi ketika dia berjalan dari rumah sampai ke masjid, kemudian dia sholat, itu nafilatan, itu nanti akan menjadi bonus pahala bagi dia. Mboten usah kok kita niku memperbanyak amalan-amalan yang lain-lainnya, padahal banyak sekali amalan-amalan ya, yang kadang kita itu sering meninggalkannya. Ketika kita sering meninggalkannya itu loh, sing asine ganjarane gede. Sing asine ganjarane gede.
Tapi karena kita itu sering meninggalkannya, atau kadang kita nggak tahu, ya, sebenarnya gampang sekali untuk mencari pahala itu gampang sekali. Maka ketika kita di rumah mau sholat, atau ke masjid, usahakan wudhu dari rumah. Wudhu dari rumah. Kita berjalan, setiap langkah kita dicatat ganjaran. Dan kita sholat, diberi pahala bonus oleh Allah, diberi bonus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ba'dal faraghi minal wudu'i rafi'an ra'sahu ila sama'i asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kemudian ketika selesai wudu itu disunahkan untuk berdoa. Lah berdoanya ini rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit, mendoakan kepalanya ke langit. Jadi doanya gini. Ini sunnah. Jadi jangan pun izin. Ini sunnah. Kemudian ini doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfirukallahumma wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni 'abdan shakuran syakuran wa ja'alni adhkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa versi panjangnya. Doa versi panjangnya. Tetapi kalau doa yang sering kita baca kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Disunahkan setelah wudu membaca ini sambil mendoakan wajah kita ke ini sunnah. Kadang kan boten. Wudunya cepet-cepetan. Soal berwudu. Kenapa? Soalnya itu beliau kepingin delok sinetron. Dereng sholat isya. Mumpung sponsor, kadek sponsor Ikatan Cinta itu biasanya rada suwe. Iya. Biasanya tadi dangu. Wis, aku tak sholat sih. Wudu coba cepetan. Sak entuk Cepat. Sholat. Mboten ndonga, sholat langsung. Sholat ngoten niku nggih cepet ngoten. Wong jeneng ngubar sponsor. Cepet. Kadang bapak-bapak saiki usumi bal-balan. Kemale mangke niki wonten Arema gitu lho niki. Nggih to. Nggih, wonten Arema mangke niki. Oh, timnas. Oh nggih, timnas nggih. Kula kinten Arema. Kula mboten pati nyuwuti pisan. Nggih. Kemane wonten bal-balan. Waduh. Enggak apa-apa ini. Ada nyuwun. Yaitu wudhu kita, itu ibadah kita, yang mana itu menjadi penentu sholat. Maka jangan sampai kita bertanya, kenapa kok sholat kita itu nggak khusyuk? Karena wudhu kita nggak sempurna. Ojo ngoten. Kadang ketika kita wudhu, wudhu tenanan,
itu terkadang masih kurang sempurna lah. Sing kurang sempurna ngeten iki lho yang menyebabkan sholat itu mboten khusyuk. Jangan tanyakan, banyak sekali orang itu enggak khusyuk sholat iki krone wow. Bukan kok empun nyalano setan. Empun nyalane setan. Janganlah kita itu kok sering mengambing hitamkan setan. Aku sembahyang mesti digodhoi setan. Ya jangan seperti itu. Oke lah, memang setan itu tugasnya memang goda menungso. Kan tapi kadang setan itu nggak ada goda wong. Menungso dhewe sing nglakoni. Ya jenenge iki mau. Kalau kita ingin sholat kita khusyuk, nggak digoda setan, itu kita harus menjaga diri kita agar tetap suci. Carane wudu kudu sing genah. Kadang boten, kadang kula tinggal ya Allah. Nggih. Kadang ngene. Pokok terus. Kadang wonten niku sing saking malese wingkis napa niki? Baju ngeten niki. Dadi mek kini tok sing ditelesi. Pokok ketok teles. Jadi ki sing garai setan niku moro gara-gara niku. Salat kita enggak sah, bukan enggak khusyuk. Itu sebenarnya ya penyebabnya adalah diri kita sendiri. Karena wudu kita itu tidak sempurna. Coba kalau misalkan wudu kita sempurna, setan mboten kepingin wudu kita. Wedi. Wedi. Karena setan niku kali perkara sing resik niku mboten purun. Kali perkara sing resik niku mboten purun. Nah, tiang muslim kok kepingin resik, dohir batine niku nggih salah sijine kelawan wudu. Ketika kita sudah suci baru kita sholat. Karena sholat itu kudu at-tahur, kita suci. Kalau ingin wonten hadis Rasul, miftahu sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah at-tuhur, suci. Suci niki macamnya kata. Suci dohir batin. Suci hati kita. Harus bersih. Nah, hati kita itu bisa bersih. Gini ki mau wudu'e kudu sing tenanan, kudu sing khusyuk. Jadi wudu'e sing khusyuk. Kita sudah suci, benar-benar suci. Salatnya insya Allah yang khusyuk. Jangan cobi, buatan bercatus jangan coba. Wudu dengan cara yang benar. Wudu melakukan segala kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan salat yang khusyuk. Maka di sini saya mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita sempurnakan wudu kita. Kulo nggih belajar menyempurnakan wudu, sami kulo niki ngeten. Kadang ketika wudu lupa tidak melakukan kesunahan. Jadi menungso kadang lali. Tapi mari kita berusaha untuk menyempurnakan wudu kita, sing khusyuk. Jangan sampai kita itu berbicara ketika wudu. Doncing. Ketika kita wudu, kok kita berbicara itu makruh. Maka mari kita jaga wudu kita. Kita sempurnakan wudu kita. Maka insya Allah pasti nanti pokoknya bakal menjadikan ngerasaan. Oh bedanya wudu lek khusyuk ambek wudu lek cepet-cepetan beda. Wis jenengan saged apa nggih melakukan riset. Keren riset. Atau penelitian ngoten. Wudu cepet-cepetan nggih. Artinya tidak sempurna ya wis mek wudu asal-asalan wudu. Atau wudu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang melakukan rukunnya, melakukan kesunahannya. Itu mungkin jangan saged rasane nalikan sholat. Sholatnya dengan anteng, berarti khusyuk. Berarti kalau wudu benar.
Tapi nek misalnya sholatnya iku kok gak khusyuk, mikir dunia, mikir duit, mikir bayaran, kadang mikir garapan sepi, kadang mikir toko iki apa ora ono sing tuku sak dino bleng ora ono sing tuku. Nggih. Maka mari kita jaga sholat kita dengan wudhu kita. Maka kita jaga sholat kita dengan wudhu kita. Babul istinja at-tarhibu min adamil istinzahi minal qawli wal ghairi wallahu a'lam bissawab. Enggak diwawas qasidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kafun wa mu'in. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana وَغُوثُ وَمُعِينٌ عَجِّلْ بِرَفْعِ مَا نَزَلَ أَنْتَ رَحِيمٌ لَمْ تَزَلْ مِنْ غَيْرِكَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَطِيفٌ بِالْعَالَمِينَ يَا ربنا ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وعليه نور الكرام وصحبه والتابعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفر وغوث ومعين. الفاتحة. هذا من إذا وجدتم من خطيئة من زلات العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.